Sekarang kita akan membahas materi tentang algoritma dan pemrograman yang part kelima, yaitu tentang repeat until dan repeat x time ya guys. Itu tentang loop. Nah, di sini kemarin kita kan sudah pembahasan tentang array dan list. Sekarang kita lanjut ke part selanjutnya. Itu nanti dibagi dua, ada yang namanya for sama yang namanya while. Apa sih itu? Oke. Selanjutnya kita akan bahas di PPT ini ya, materinya. Nanti aku share di deskripsi seperti biasa. Tujuan pembelajaran adalah mampu memahami definisi loop dan for. Terus yang kedua adalah mampu mempraktekkan di Scratch dan maupun di Replit seperti itu. Seperti biasa ya, kita akan buat video tutorialnya. Terus yang ketiga adalah mampu mendemonstrasi project food delivery. Nanti kita akan ada project demonstrasi ya di video terakhir seperti biasa. Selanjutnya adalah what is that, yaitu apa sih itu for sama while. Nah, di sini kita definisi loop. Nah, sebelum itu kan kita penjelasan dulu ya, karena for sama while itu kan sama. Yang pertama adalah loop. Perulangan adalah proses menjalankan sebuah blok kode secara berulang-ulang selama jumlah tertentu atau sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jadi dia akan selalu berulang-ulang sampai suatu kondisi yang perulangan tersebut akan berhenti. Nah, selanjutnya di sini adalah dalam pemrograman loop digunakan supaya kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali. Jadi kita misal print, ini contoh aja, print A, print B, print C, nggak usah. Jadi kita harus print A print A1, A2, A3. Jadi nggak usah, kita pakainya adalah loop. Nah, contohnya seperti ini. For dipakai kalau jumlah perulangan sudah jelas. Jadi for itu ketika perulangannya sudah jelas, misal di range 5 itu kan hello-nya dia ada 5 guys. Jadi dia berulang-ulang hello. Tapi kalau misal di loop dipakai kalau perulangannya tidak tentu, tergantung kondisi. Jadi di ininya, di hello-nya loop itu dia ada hello 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 kali. Itu juga tergantung kondisi, tergantung inputnya guys. Terus di sini ada flowchart. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang kiri ini adalah flowchart for. Yang selanjutnya adalah flowchart loop. Yang pertama di sini adalah last item of range. Jadi dia akan print hello with index. Jadi dia ada hello 1, hello 2, hello 3 sampai hello 5, itu adalah yang dinamakan for. Terus kalau yang while, dia misal indeksnya adalah 0. 0 itu kan kurang dari 5, berarti dia hello with index 0. Terus sampai add 1 to the index. Jadi setelah ini dia akan menambah lagi. Jadi nilai 2 itu kan kurang dari 5, berarti dia kan tetap aja di sininya nilai kurang dari 5 ya, jadi di sini ya. Nah, dia langsung ke sini muter lagi. Tapi kalau misal 0, di sini seharusnya 0, itu dia akan selesai seperti itu. Misal indeksnya adalah kurang dari 5, 0. Nah, berarti 0 dia di sini seperti itu ya. Thanks, sudah selesai. Seperti itu guys. Jadi di sini hanya ada kesalahannya adalah no sama yes-nya aja kebalik. Seperti itu. Oke, langsung aja kita membahas program di Scratch. Oke, kita sudah berada di program Scratch. Nah, sekarang kita akan membahas tentang program repeat x time dan repeat until di webnya Scratch ya guys. Oke, yang pertama kita masukkan ini bendera hijau. Biasa aja kalau bendera hijau ini ditekan, otomatis program yang di bawahnya akan tereksekusi. Nah, sekarang aku mau coba yang repeat x time dulu guys. Yang pertama kita akan mencari sebuah ini repeat. Nah, ini kita akan set dulu. Sebelum itu aku akan tambahin ini variabel. Kita tambahin di sini adalah counter. Nah, di sini aku menggantinya dengan counter. Ini udah muncul. Kita masukin seperti ini.
Terus abis itu aku mau nambahin di sini, dia mengatakan say, terus mau menambahkan, bentar, timers, control lagi, wait, ini di dalam sini ya guys. Terus abis itu aku mau bahkan di sini adalah n. Sebelum itu aku juga mau tambahin adalah change di sebelah sini. Nah, terus tambahin juga hello ini dengan join guys. Kenapa demikian? Karena untuk mengetahui tulisannya hello-nya itu sampai berapa guys. Kita coba ntar. Nih ya, kasih tahu ntar. Hello. Nah, oke. Selanjutnya coba kita play. Ini harusnya kita ganti di 1. Kita mau ganti di 5 misal. Nah, misal kita ganti ke 5, tuh 2, 3, 4, 5. N. Nah, di sini aku jelasin ya guys. Di sini ketika bendera hijau ditekan, itu kan set pertamanya adalah 1. Kalau kita set pertamanya 0, maka dimulai dari angka 0. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ketika mulai angka 1 ya guys. Jadi dia dimulai dari angka 1 sampai angka 5. Setelah angka 5 dia akan N. Nah, ini adalah repeat X time. Fungsinya adalah untuk mengetahui kalian pengaturannya tuh sudah sampai mana. Jadi kita udah tahu sampai mana ininya gitu loh, kayak pengukurannya udah tahu, udah fix gitu. Jadi kondisi ketika kita sudah tahu jalurnya kemana guys, seperti itu. Terus jadi seperti yang ada di sini. Nah, perulangan yang sudah jelas itu seperti for, seperti itu adalah for ya guys. Ini kita bisa gambarkan seperti for, jadi perulangan yang sudah jelas. Jadi kan kita udah jelas tuh perulangannya di 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, terus habis itu setelah ini kan kita sudah mengetahui nih. Nah, di sini coba aku ganti ke angka 10. Kalau misal di angka 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kecepatan ini terpengaruhi oleh wait 1 second ini. Kita bisa ubah di angka float jadi 5, 0,5 ada kemanya. Itu dia makin cepat. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia angkanya lebih cepat. Oke, selanjutnya setelah kita repeat X time yang sudah tahu kondisi yang terarah, bukan yang terserah, kita masuk until guys, yang tadi aku bahas ya. Di sini aku mau, di sini fungsi repeat until itu ketika kalian tidak terarah, jadi kayak kondisinya itu akan berhenti di suatu kondisi. Nah, gara-gara ada repeat until ini, ntar kita coba peragain aja, kita tambahin di sini nih. Kita kasih di sini adalah 10 aja, kita samain sebelahnya. Terus baik, baiknya ada di sini. Terus kita bilang C juga, C adalah N, kita samakan sebelahnya. Terus kita tambahin yang namanya adalah ini, join hello. Terus di sininya kita tambahin counter yang 2 aja, karena tadi udah aku buat. Jadi kita tambahin counter 2, terus di sini aku juga tambahin counter 2. Ini counter 1, ini counter 2. Terus di sini kan aku tambahin ini penyimpanan memori ini. Ini aku nyebutnya kayak data memori ya guys. Jadi kayak tempat penyimpanan itu memorinya. Terus apa yang kurang guys? Yang kurang adalah ini, change. Nah, jadi ini adalah fungsinya buat menambahkan. Jadi dari counter,
Jadi dari set yang kita tentukan nilainya 1 ini, dia akan bertambah seiring berjalannya waktu setelah kita melewati loop ini. Coba kita langsung peragakan aja. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Jadi angka itu akan terus bertambah ketika adanya change counter ini, guys. Coba kalau misal angka itu tidak ada ya, nah apa yang terjadi? Dia tidak akan bertambah karena fungsi dari ini itu buat menambahkan angka counter. Nah, terus repeat until ini fungsinya dia kondisinya itu tidak ini, guys. Jadi tidak tidak tertentu, karena di sini kita bisa memasukkan yang namanya, misal kita masukkan di sini answer ini ya, answer. Di sini adalah answer, tapi kita bertanya dulu di asing. Nah, misal input angka, kita angka 1, K1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa masuk, tapi kalau kita misal masukkan angkanya adalah 11, dia tidak bisa. Nah, fungsi dari repeat until itu seperti itu. Beda halnya dengan fungsi repeat x time, itu angkanya sudah tertentu di sini, guys. Jadi ya dia tidak ini, guys, tidak terubah-ubah seperti itu. Itu yang dinamakan repeat x time dan repeat until. Oke, langsung aja kita masuk ke program selanjutnya. Oke, setelah kita tadi bahas buat programnya, kita buat flowchartnya ya di apa ini, di diagram. Kita pertama langsung masuk ke sini. Ini buat yang for. Kita klik mulai. Terus di sininya aku mau tambahin panah. Terus aku juga mau tambahin di sini adalah sebelah ketupat. Ini kenapa ini? Nah, push. Nah, sini ada las. Sininya kita tambahin adalah print hello index. Ini yang buat for ya, guys. Terus di sini kita kasihkan, ini kita tambahin adalah yes, kita tambahin adalah no. Nah, jadi kita mulai dulu. Nah, last itemnya itu ketika dia adanya range-nya 5, berarti kita print hello with index, berarti hello 1, 2, 3 gitu sampai 5 kali, guys. Seperti itu yang buat loop ya. Yang buat loop for. Sebenarnya yang kita pertama kita buat untuk yang well. Di sini kita mau tambahin ini, proses ini. Tambahin di sini. Ini kita tambahin adalah create index sama berarti ini 5 kurang dari 5. Terus habis itu di sininya ini adalah create index sama dengan 0 ya. Terus di sininya indeksnya itu kita 5. Nah, di sini kita print hello with. Nah, kita tambahin lagi di sini. Terus bentar. Ininya kita ada sini
Terus di sini kita, nah ini kita tambahin adalah add one of the the index, add one of the index tuh, kok of tuh sih, tuh next. Nah, jadi yang while ini yang kedua, loop kedua. Jadi kita mulai dulu. Habis itu kan awalnya adalah indeksnya 0. Nah, ketika indeksnya 0, dia akan tetap print. Kan 0 itu kurang dari 5. Print hello index. Jadi printnya itu seperti ini. Udah hello. Hello ini sampai 5 kali. Kalau 6 udah nggak bisa. Seperti yang tadi ada di program itu, guys. Tuh. Ini adalah flowchartnya yang kedua ini ya. Ada 1 dan 2. Oke, kita langsung aja ke program selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke webnya Replit tentang program while sama for. Ini aku akan bahas Replit Xtime dan Replit Until ya. Yang pertama adalah Replit Until itu kan while, yang repeat Xtime itu kan ini ya, for. Seperti ini. Oke, kita langsung bahas di sininya. For dulu, for in, terus range, masukin 5, tanda titik, kita print. Printnya adalah hello. Jadi di sininya printnya adalah hello. Nah, kita print. Nah, ketika kita masukin adalah for I in nya range nya 5, maka printnya adalah hello sampai 5 kali. Itu seperti flowchart yang ada di sini, guys. Di sini mana ya, nih ini last item of range 5. Jadi semuanya adalah 5 gitu, 5 kali. Ini with indeksnya tuh ini. Oke, langsung aja kita mulai. Itu sebenarnya ya, loop itu kan tadi udah aku jelasin di PPT. Itu tuh buat ini agar supaya dia tidak kebanyakan. Buat misal kita pengen print kata hello nya itu dia tidak sebanyak ini. Ini kan 5, kita coba tambahin lagi di sini. 5 kita tambah lagi di sini, tambahin lagi, kita tambahin. Jadi dia tidak sebanyak ini, guys. Nah, fungsi for itu tuh buat mempersingkat aja. Jadi fungsinya itu buat ini aja, jadi for in range. Jadi rata-ratanya ada 5, misalnya ada 10 ya, dia bakalan ada 10 range print hello. Kita mau print hello ya, kita tambahin ini. Bentar, ini agak. Nah, seperti itu. Jadi ada 10 kata seperti itu buat mempersingkat programnya aja biar kita nggak bingung. Terus aku mau di sini mau kasih angka di sininya ya. Caranya itu seperti ini. Kita copy aja, paste, kita tambahin, kita hapus. Di sini aku mau nambahin plus ini kode str i plus 1. Ini mau nambahin i plus sama dengan 1. Nah seperti itu. Jadi di sini aku mau nambahin angka di hello nya. Jadi tadi kan hello aja, guys. Nah sini aku ada hello 1. Nah ini kenapa aku mulai dari 1, itu kalian bisa mulainya dari 0. Dari ini dihapus.
start kita mulainya 0 sampai 10. Nah, seperti itu. Jadi dia cuman ada 9. Dia tetap jumlahnya 10, cuman karena di sini ada 0 maka angka akhirnya adalah 9. Tapi kalau kita misal angka akhirnya pengen 10, maka kita tambahinnya di sini jumlahnya adalah 11 seperti itu di sininya. Oke, ini adalah yang bagian for. Sekarang bagian well. Jadi kalau di bagian well itu kita indeksnya adalah 0, terus well ini yang perulangan ya, adalah perulangan di sini adalah 5 titik, kita print hello. Nah, coba kita print hello juga. Nah, di sini dia tidak terhingga ya angkanya, gara-gara di sini kita tidak membatasi. Tapi kalau kita misal kita ubah ininya di sini, nah coba kita ubah. Bentar. Karena bentar di sini kita salah. Nah, kita ini coba kita tambahkan i sama dengan 1. Nah, coba kita cek lagi. Nah dah. Jadi kita tadi kurang ke sini guys. Nah, jadi kan kita agak ini ya, agak kayak gini sama agak kayak gini, itu dia nggak bisa, dia akan error. Dia akan error karena programnya dia tidak tereksekusi. Kita harus masukin aja di sini. Nah, coba kita masukin error. Nice, seperti itu. Terus kita logikanya aja well itu kan tadi aku kata buat yang tidak ini ya, yang tidak terkontrol kondisinya. Di sini aku mau buat apa ya, buat pandangan lah, ilustrasi gimana sih well itu bekerja. Sini langsung aku kata dari kata true, terus habis itu di sini aku mau tanda ini kita hapus aja. Sini kita nyalakan. Kasih print, dikecilin dulu. Print habis itu sebelum print ini aja deh, if dulu. Kita pakainya ada if kata sama dengan if kata input dah, kata terus itu adalah kita ketik stop. Untuk keluar, terus kita kasih tanda petik. Nice. Terus di sini aku mau masukin kata jangan break. Nah, ketika dia udah nih, nanti kita masukin ke sini ya, ini. Kita break. Nah, tapi kalau kita maunya ada di sini ada
else kecuali ini akan error nih. Nah, else dia kalau ini dia ini aja deh ya, coba kita klik nah udah bisa. Nah di sini tadi kan aku mau mendemonstrasiin gimana sih cara kerja well, jadi supaya kita bisa masuk di logika, kita langsung aja di sini masukkan kata, ketik stop untuk keluar. Nah misal kita nggak mau stop ya, jadi kita jalan terus ya sampai kata stop. Nah kita tidak bisa, itu dia yang dimaksud tentang well itu dia berhentinya tuh nggak kira-kira, tapi kalau kita masuk ke dalam ini for, dia berhentinya itu kira-kira. Jadi ya dia di dalam sini misal ini ya, dia berhentinya kira-kira sesuai dengan ini. Tapi kalau well itu kita demonstrasiin di sebuah well through, dia tidak akan berhenti seperti itu. Berhentinya ketika kita sudah menulis istilah kata stop. Kan di sini kita kasih kata break ya, untuk berhentiin programnya. Kita coba yang for sekali lagi. Nah, for-nya seperti itu. Misal kita nyuruhnya 5 aja dah. Kita kira-kirain 5, selesai untuk for. Ya udah 5. Seperti itu. Jadi program itu dia nulisnya nggak terlalu banyak kayak yang print hello. Nggak seperti ini. Program itu nulisnya itu salah ya. Jadi di lembar kerjanya ini dia akan banyak. Nah, ini kita kasih yang namanya pagar. Nah ini error, dia error. Kita coba ini hapus dulu. Kita ini udah print. Nah, copy. Nah seperti ini. Nah itu kan akan ribet kan kalau banyak sampai 100, maka kita pakainya seperti tadi guys, seperti yang kita buat tadi yang ada program banyak itu. Oke, sekian dari aku, kita lanjutin. Oke, langsung aja. Di sini aku sudah ada program project delivery service. Nah yang pertama di sini ada list available pizza, terus ada namanya margherita, calzone, 4 cheese, pepperoni, napoli. Nah di sini ada yang namanya pizza yang tersedia ya. Coba kita langsung running aja. Pertama adalah hello, terus do you want to add pizza? Yes, aku mau menambahkan pizza. What pizza do you want? Provide a number. Diprioritaskan memilih dengan angka. Nah di sini aku mau angka 4. Ditambah ke dalam list pizza order. Terus do you want add to pizza? Aku mau nambahkan lagi. Yes. 5. Oke, ditambahin ke dalam list ya guys. Terus abis itu aku mau menambahkan lagi tidak. No. Terus you have to pay, kamu membayar $20 ya. Terus tip aku mau kasih 5% aja. Nah thank you, the price now $21 ya. Jadi aku membayarnya 51. Nah
Di sini itu ini ada namanya variabel. Variabelnya itu dibuat untuk list pizza, available pizza. Terus ada juga total price yaitu 21. Pizza choice-nya kita pilih 5 tadi yang terakhir ya. Nah, di sini kan ada namanya pizza order. Jadi kita mau order apa itu terlihat di sini. Jadi pepperoni dan napoli. Di sini panjangnya 2, sini panjangnya 5 karena di listnya sini itu ada 5. Tapi kalau yang kita order itu cuma ada 2 di ini variabelnya, guys. Nah, ini adalah program yang belum tervalidasi. Nah, mengapa demikian? Kalau yang sudah tervalidasi itu ketika kita misal tidak ada ini ya, tidak ada list di angka tersebut, kita pilih 6 misal. Nah, sorry, salah, kita masuk ke dalam ini hello, terus nah aku mau yes, misal aku di sini kan tidak ada di list nih nomor 6 ya, coba kita pilih nomor 6. Nah, di sini langsung ditambah add pizza. Nah, di sini kan kosong tuh. Jadi apa yang terjadi? Misal no. Tuh, dia masuknya ke $10. Jadi di sini itu walaupun dia tidak ada di dalam list tetap dihitungnya $10 karena harga satuan pizzanya adalah $10 itu di dalam tabel ini, guys. Di dalam blok program yang sebagai berikut. Nah, ini. Jadi awal mula kita set dulu, kita matikan, kita nyalakan itu semuanya jadi 0. Total price-nya 0. Pizza choice yang terakhir itu tadinya kan 6. Jadinya kita nggak perlu, kita abaikan aja. Terus hello-nya adalah 2 detik, terus continue ordering ini berbentuk boolean ya, true. Jadi di dalam ini tuh dia orderannya tuh tetap true selama dia tetap sama. Jadi kalau misal dia sudah tidak sama, sininya false, otomatis dia akan langsung menuju ke sini continue ordering false, else langsung turun ke bawah. Sini you have to pay. Nah, seperti itu kalau misal tidak sama ya. Jadi turun ke bawah-bawah. Tapi kalau misal dia tetap sama, true, dan di sininya tetap sama dengan ini. Jadi misal repeat until. Nah, repeat until itu dia akan terabaikan, dia langsung ke sini. Terus do you want to add pizza? Yes. Kita masukkan jawaban yes sama dengan. Nah, ketika yes ini dia langsung bertanya kembali, masukkan pizza yang diinginkan. Itu adalah prioritas nomor berapa gitu, answer jawaban, adding dan bla 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 sampai kena pajak jumlah ini dan kita temukan pizzanya ada berapa. Terus habis itu ketika ini, nah di sini ada kan udah benar kan, F-nya nggak ini, F-nya dilompatin, nggak dilewatin, jadinya say join to have to pay bla. Nah, dia pakainya join ya karena say di sini cuma satu aja, seperti itu. Ini adalah program yang tidak validasi. Kalau tidak validasi adalah seperti itu. Kita langsung aja lanjut ke yang validasi, guys. Oke, langsung aja kita mulai yang bentuk validasi ya. Soalnya yang tadi bentuk validasi itu tidak ada, belum. Sekarang kita akan caranya gimana sih validasi. Kita pencet yes. Oke, 6. Nah, ini belum divalidasi. Oke, langsung aja kita kalau mau tervalidasi adalah kita pertama-tama kita mencari yang namanya repeat until itu. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke komponen ini, kita bawa di sini, terus kita tambahin yang namanya number di sini kita kasih yang namanya valid mariname, valid ini adalah valid choice, namanya valid choice. Nah, ini kita kasih nilai false. Terus di sininya kita mau tambahin operator yaitu jawaban sama yes, boolean. Ini berarti ya masuk ke sini. Kita kasih yang namanya sorry, ini bukan
sama ya. Oh ini guys, kita kasih namanya valid choice. Nah valid choice nya itu kita kasih true, bolehnya adalah true. Nah habis itu yang bertanya nih, sininya kita langsung aja lanjut. Nah jadi set pizza choice nya itu dari jawaban, terus kita lanjut aja ke add nya, itu langsung di add item pizza choice dan lain bla 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 sampai sebelah sini. Langsung aja kita mulainya ditambahin ini ya lagi, yaitu if. Kita masukin if di bawah sini, kita tambahin operator and terus tambahin ini, ditambahin yang ini aku kamu kasih yang namanya 0. Terus yang ini nah ini aku mau tambahin variabel pizza choice yang dipilih itu apa ya, tambahin. Terus yang ini 26. Kok 26 sih? Oh bukan 26. Nah ini kita salah, sebelum itu aku kasih penambahan dulu guys, penambahan di sini. Nah 1 2, oh bukan, ini benar. Berarti choice di sini adalah dia ketika nilainya kurang dari 0, dia kan dia di sini pizza choice nya adalah mulainya kan dari ini. Terus habis itu pizza choice dia panjangnya nah ditambah 1. Jadi kalau misal dia nilainya dia tidak lebih dari itu, maka dia tidak bisa untuk menambahkan add. Ini fungsi yang buat mencegah itu guys. Misal di sini kan pizza choice-nya, pizza pilihan choice kan, misal kita pilih 6, kita pilih 6 itu kan lebih dari 0, berarti kan otomatis di sini diambil kan. Dan pizza choice di sini 6, tapi di sini panjangnya adalah 5 ditambahin 1 tetap, jadi dia tidak bisa. Seperti itu fungsinya. Terus fungsinya n seperti itu, jadi sama-sama dengan nilai yang sama. Terus habis itu aku mau nambahin di bagian else, if dan else nya itu di bagian sini guys. Mana sih if else nya itu di bagian jikanya adalah kita masukin di sebagian, oh benar, di bagian sini guys. Oh udah ini berarti kita selesainya ya. Berarti ini tambahin please choose correct number. Nah seperti itu. Terus di sininya dia harus 2 detik buat lamanya ini. Di bawah sini aku mau kasih namanya variabel valid choice, yaitu valid choice nya adalah 10. Terus ya valid choice itu adalah 10. Jadi di sininya kita kan ketika dia mengatakan adding ini adding bla bla bla, terus dia habis itu valid choice nya adalah 10, valid pizza choice. Terus selanjutnya kita di bagian ini itu harus ada namanya control event, itu adalah repeat until. Nah di sini. Terus ini aku mau ganti di bagian ini, itu aku kasih operatornya juga sama-sama n. Terus ini bentar, ini pertanyaannya ini tuh pertanyaan ini itu bentar, wait
biasa kita. Oh, di sini sudah benar ininya, berarti pertanyaannya itu kita tambahin ini. Nah, ini terus kita lihat adalah apa ya, tip valid. Nah, tip valid. Nah, tip validnya di sini kita kasih nilai true. Salah. Nah, ketika dia di sininya true, berarti kita kasih, ini bukan repeat until, ini biarin dulu deh. Di sini adalah bukan ini. Kita kasih repeat until yang ini. Kita kasih nilainya adalah ini benar. Oh, ini bawahnya sini ya. If. Nah, terus yang bagian sini ini diubah ke bagian pertanyaan. Wait, kok ini salah coy? Dia repeat until. Nah, ini di sini. Nah, ini masuk ke dalam sini. Ini kita kasih sama dengan mana, sama dengan kemudian di sininya adalah true. Oh. True. Sini kita kasih tip valid variabel. Nah, di bagian sininya kita masukin ini guys, ini bawah aja karena dia di akhiran, karena dia ada thank you the price is now bla bla bla. Terus di bagian if ini kita kasih yang namanya ini lebih besar sama dia lebih kecil. Lebih kecilnya di sini kita pakai negatif 1, kita pakainya 26. Nah, answer. Nah, di sini 26 itu dia fungsinya ini lebih dari persenan itu. Terus kalau minus 1 dia akan kurang dari 0. Seperti itu. Kita kasih jawabannya di sini, kasih jawaban. Terus di sininya kita kasih if dia berarti set valid tree-nya adalah di sini kita ini kebalik ya guys. Ini seharusnya ini true, yang ini true, karena dia karena dia di sininya langsung menjalankan. Kalau dia benar otomatis dia langsung ke sini, tapi kalau yang ini salah dia langsung ke sini. Seperti itu. Else-nya itu kita say, dia mengatakan please provide a correct number. Terus di sininya kita kasih wait. Nah, udah kali yang salah, kita masukin ini. Nah, di sini kan hello, dia program itu langsung jalan ke ini. Do you want to yes bla bla bla, kita klik yes karena kita ingin lanjut. Tapi kalau kita ingin no, berarti jawaban kita itu ini dibuang langsung ke else nya ini sini. Nah, kan oh ya, berarti masuk ke dalam sini false, terus dia langsung nah kita yes please a correct number. Oh ya benar, kita masukin adalah yes please choose a correct number. Yes, wait, oh di sini ada yang kesalahan, bentar guys.
kan kita yes, please choose correct number. Di sini ada yang salah nih. Ini true. Valid choice ini true ya, karena di sininya false. Oke. Yes. Please a correct number. Nah, jadi sebenarnya sudah benar, cuman akunya aja guys agak nge-lag. Jadi tadi kan kita klik 6. Nah, sudah benar. Seperti itu. Coba kita cek lagi. Nah, sudah benar. Jadi dia tidak tampil di bagian sininya lagi. Oke, itu adalah program ini ya. Food delivery service yang validasi. Oke. Kita langsung ke Pythonnya aja. Oke. Langsung aja kita mulai tentang program replit non validasi ya. Di sini sudah ada program tentang delivery service. Ya, food delivery service. Oke, di sini kan ada namanya kombinasi antara list dan loop. Nah, di sini sudah tertera adanya list margarita, calzone, for cheese seperti itu. Terus habis itu di sini ini sudah pernah aku running. Hello, here is the menu today. Di sini mulainya dari 0. Kenapa dari 0? Karena di sini aku settingnya plus i doang, indeks aja. Tapi kalau plus 1 maka dimulainya dari 1. Seperti itu. Tapi di sini karena array itu mulai dari 0, maka aku tulisnya di sini adalah indeks saja. Ini yang non validasi ya, sekali lagi non validasi. Coba apa sih bedanya non validasi sama yang validasi? Oke, kita akan ini pencet tekan nomor 2. Yes dulu ya. What pizza do you want? Provide a number, nomor 2. Nah, nomor 2 itu kita masuknya ke for cheese seperti itu. Karena urutannya emang dari 0. Terus do you want today pizza? No. You have ordered pizza cheese bla bla bla, seperti itu. Oke, terus di sini nah tipsnya belum ya guys. Kita mulai aja dulu. Yes. Sorry. Yes, pizza number ada 3. Dan di sini aku pepperoni. Add to pizza, no. Kita kasih tipsnya adalah 3%. Nah, thank you. The price is now 10,3 floating ya. Terus pizza bla bla seperti itu. Pizza are on the way. Nah, ini aku mau kasih bedanya yang ini kan ada di list nih yang nomor 3. Kalau yang nggak ada listnya, coba kita yang nggak ada di listnya itu di nomor 5. Yes dulu. Yes, kita pilih adalah nomor 5. Nah, dia akan error. Ini program yang non validasi guys. Dia belum ada looping dari inputan dari ini pizza do you want. Nah, tapi kalau kita misal tadi kan kita nambahin 5 karena di sini hanya sampai 4 aja. Walau panjangnya ini 5, cuman dia ngebacanya pasti dari 0 seperti itu. Jadi dia tidak bisa guys. Aja kita misal yes. Ini play dulu. Aduh, yes. 4. Nah, editing Napoli ditambah pizza Napoli ditambah ke list order seperti itu kan, ini sama di sini. Cuman di sini kan di replit ya. Terus ini kan di sini kalau di Python itu mulainya dari 0. Tapi kalau di Scratch mulainya dari 1. Jadi tetap mulainya dari 1. Seperti itu. Nah, tetap dari 1 guys.
So itu dari program yang non validasi guys. Oke, sekarang kita masuk lagi ke tahap terakhir guys. Apa itu? Nah, yang pertama adalah, ya tentu saja ini adalah program validasi. Apa sih bedanya tentang validasi dan non validasi? Di sini sudah ada namanya program tambahan. Yang ini aku tunjukin ya guys. Perbandingannya ada di sini nih. Nah, di continue ordering. Nah, di sini udah ditambahin ya, udah aku tambahin. Di sini kan continue ordering titik 2. Nah, di bawahnya sini itu pas bagian if itu ada namanya false while not. Nah, di sini kan if-nya dia tidak ada nih. Seperti itu. Maka itu menyebabkan menyebabkan jika dia berkebalikan, misal no, seperti itu. Terus di sini ada lagi tambahan tentang ini guys, di bagian valid tips. Nah, di sini sorry, aku jelasin lagi. Di sini itu buat yaitu kalau misal orderannya dia melebihi batas, dia tidak bisa. Seperti itu, seperti tadi yang ada di scratch ya. Nah, di sini ada tambahan valid tips. Nah, di sini kan nggak ada nih, adanya tambahan valid tips. Fungsinya sebenarnya sama aja, cuman kan kita buat tadi kalau misal valid tipsnya dia 0, maka dia minus 1, dia tidak bisa. Tapi kalau misal dia minus 1 di program ini kan, di program sebelumnya itu kan dia tidak ada ya guys. Nih, dia kan tidak ada. Misal coba kita masukin di program sebelumnya, yes, itu pizza 3. Misal di sini mau preparing, do you want to add no? Nah, minus 1. Nah, di sini kan dia tetap terhitung. Tapi kalau di sini itu dia tidak terhitung. Coba kita running ya. Nah, kita runningnya langsung aja. Yes, kita profitnya misal ini kita bahas valid tip dulu ya. 2. Valid tipnya adalah minus 1. No. Valid tipsnya titiu ini minus 1. Nah, dia nggak bisa. Ini tidak bisa nih. Dia tidak bisa seperti itu. Nah, dia terus seperti itu, dia tidak bisa. Maka dari itu kita sampai itu jawabannya betul ya. Maka dari itu kita yang benar itu seperti ini, yes. 2 no 3%. Nah, thank you, seperti itu. Terus kalau misal ininya salah, pemilihan pizzanya salah, yes, ini belum aku running. Pizza dari number misal salah 8, list 8, kita pencet list 8. Please provide correct number. Dia membetulkan sendiri, aku pengen nomor 2. Nah, seperti itu. Editing bla bla bla. Do you want bisa? No. Terus did you minus 1. Nah, please provide number. Dia tetap membetulkan. Ini yang namanya well, seperti itu. Nah, aku mau kasih 2%. Nah, baru selesai. Ini programnya sudah jadi yang validasi seperti itu guys. Lebih matang dari sebelumnya. Walaupun yang sebelumnya itu sudah dikatakan matang, cuman yang ini lebih matang lagi seperti itu. Oke, kita sudah ada di penghujung acara, penghujung pembelajaran. Maaf ya kalau penjelasannya agak lama. Ini memang materinya agak banyak, jadi so stay tune aja di channel aku. Bye bye. Makasih yang sudah menonton.